ASEAN atau nama lain ASEAN Summit dijadwalkan dibuka mulai hari ini, Selasa 9 Mei 2023. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai kota tuan rumah penyelenggaraan perhelatan tahunan ini. Dalam sejarah KTT ASEAN, Indonesia tercatat sudah 5 kali menyandang status keketuaan ASEAN sekaligus tuan rumah penyelenggaraan, yakni pada 1976, 2003, 2011, dan 2023 ini. Persiapan yang matang pun sudah dilakukan pemerintah Indonesia demi memastikan semua kegiatan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 ini nantinya dapat berjalan dengan lancar. Peran Indonesia di dalam perkembangan ASEAN juga tak kalah pentingnya. Sejarah mencatat KTT ASEAN pertama kali diselenggarakan di Bali pada 23 Februari hingga 24 Februari 1976 silam. Tujuan pelaksanaan KTT ini adalah menyatukan suara dalam pengambilan kebijakan tertinggi di lingkup negara ASEAN dan melibatkan para petinggi negara ASEAN demi mencapai tujuan bersama. Pada agenda KTT ASEAN tahun 1976 tersebut, para petinggi negara ASEAN pun menggelar deklarasi kerukunan ASEAN dan perjanjian persahabatan dan kerjasama antar negara ASEAN. Dalam KTT ASEAN pertama ini juga, para petinggi ASEAN juga menyetujui pembentukan Sekretariat ASEAN. Para pelopor ASEAN ini berasal dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Campur tangan 5 negara pelopor ini berhasil mengajak beberapa negara ASEAN lainnya untuk bergabung ke organisasi ASEAN, seperti Vietnam, Kamboja, hingga Laos melalui penyelenggaraan KTT setiap tahunnya. Penyelenggaraan KTT ASEAN ini pun juga menghasilkan beberapa kebijakan besar, seperti KTT ASEAN keempat yang berhasil membentuk ASEAN Free Trade Area atau AFTA sebagai pintu gerbang perdagangan bebas antar negara ASEAN untuk memajukan perekonomian para negara ASEAN. Tak hanya itu, kebijakan besar lain yang dihasilkan melalui KTT ini adalah menindaklanjuti kawasan perdagangan bebas yang kini sudah mencakup wilayah Australia dan Selandia Baru melalui KTT ASEAN ke-14. Pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke-41 tahun 2022 lalu, negara Timor Leste berhasil bergabung secara prinsip dengan ASEAN setelah 11 tahun berjuang demi mendapatkan pengakuan secara resmi. Dengan bergabungnya Timor Leste, maka secara resmi negara anggota ASEAN kini berjumlah 11 negara. Pertama kalinya dalam sejarah, KTT ASEAN ke-42 ini akan dihadiri oleh Perdana Menteri Timor Leste. Tahun ini Presiden Joko Widodo menjelaskan akan membahas soal serangan militer yang terjadi di Myanmar dalam KTT ASEAN ke-42. Jokowi turut mengecam serangan militer yang terjadi saat ASEAN memberikan bantuan kepada para warga Myanmar yang berada di daerah konflik. Jokowi pun berharap melalui KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 ini, para petinggi negara ASEAN dapat memahami konflik internal negara ASEAN dan dapat mencari solusi bersama demi kedamaian serta keamanan setiap negara ASEAN.